Ya, sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan, kita boleh berkumpul pada hari Sabat ini, dan kita boleh sama-sama memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu-lagu tadi yang dinyanyikan sudah sangat indah, dan ini membawa kita kepada suatu ibadah yang baik di hadapan Tuhan, dan hati kita sudah semakin dipersiapkan. Dan hari ini saya akan membawakan tentang keindahan kehidupan daripada umat Tuhan, dan kita akan melihat ya bagaimana jemaat mula-mula itu memiliki kehidupan berjemaat yang sangat indah. Tapi sayangnya keindahan kehidupan seperti ini mungkin agak jarang kita temui saat ini. Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit saja. Nah, apakah kita juga termasuk orang-orang yang di dalam bagian mengikuti jemaat mula-mula dalam memiliki kehidupan seperti ini? Karena ini adalah kehidupan yang indah. Atau justru kita masih sangat jauh daripada kehidupan daripada jemaat mula-mula ini. Nah, saya ajak kita semua boleh membuka bagian kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya melanjutkan kembali ya saudara sekalian eksposisi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-47. Kita akan bacanya secara bersama-sama semua ayat ini dari ayat 41 sampai 47. Mari kita membacanya bersama-sama, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya mengajak saudara sekalian boleh berdoa untuk kiri kanan saudara dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara juga boleh mendoakan saya yang akan bawakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pimpinlah setiap kami ya Tuhan, dalam ketika kami masuk dalam perenungan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah. Mungkin akan ada distraksi-distraksi yang muncul Tuhan di dalam pikiran kami, tapi biar kiranya itu boleh dihilangkan, sehingga segala fokus daripada pikiran kami dan hati kami tertuju kepada firman-Mu. Dan biar Engkau juga boleh pimpin hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada, biar keterbatasan daripada hamba-Mu ini tidak membatasi firman Tuhan akan diberitakan dengan baik. Biar kiranya isi hati-Mu dan juga firman-Mu boleh dinyatakan dan menguatkan setiap jemaat sekalian dan membentuk kami sebagai suatu gereja. Karena kami ingin menjadi suatu gereja yang berkenan, kami ingin menjadi suatu gereja yang mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah bumi ini. Maka tuntunlah kami Tuhan dan pakailah setiap kami, dan terutama pakailah juga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, kalau misalnya kita kembali mengingat bahwa ini adalah satu peristiwa setelah khotbah daripada Petrus. Khotbah yang sangat luar biasa. Khotbah yang akhirnya mendatangkan 3.000 orang. Ya, ini latar belakangnya ya. Jadi setelah Petrus sudah berkhotbah, kemudian ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Mereka menjadi orang-orang yang percaya. Siapa mereka sebelumnya? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, salibkan dia, salibkan dia. Ya, beberapa orang ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Petrus, kamulah yang menyalibkan Tuhan Yesus itu. Tapi akhirnya orang-orang ini setelah ditegur oleh Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan mereka menerima hal tersebut dalam hati mereka. Mereka sangat tersentuh dan akhirnya mereka mau sungguh-sungguh bertobat. Mereka meninggalkan kehidupan mereka. Mereka mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka memberi diri mereka untuk mau dibaptis ya. Dalam ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah ada orang-orang yang hasil daripada satu KKR yang besar. Ya, 3.000 orang kemudian memberi diri untuk dibaptis. Nah saudara sekalian, untuk membahas bagian ini sebetulnya bukan suatu hal yang mudah ya.
Kalau misalnya saudara tadi baca dari ayat 41 sampai ayat 47, ini seakan-akan maknanya itu sederhana. Ya, maknanya sepertinya seakan-akan sudah cukup clear. Ya, tidak perlu melakukan penafsiran yang panjang lebar. Kira-kira kita sudah tahu artinya apa, maknanya apa. Tetapi saudara sekalian, kelimpahan daripada firman Tuhan itu sangat luas. Dan saya akan mencoba membagikan ya segala kelimpahan yang bisa kita dapati di dalam bagian ini. Nah, ketika dikatakan tentang mereka memberi diri mereka untuk dibaptis, ini ada satu simbol sebetulnya. Simbol apa ya? Setiap kali ada yang terjadi satu baptisan, ini adalah satu simbol. Bahwa baptisan itu sudah dikerjakan daripada zaman yang lampau. Dan ini menandakan tentang seorang dari yang bukan umat Allah, setelah dibaptiskan, masuk menjadi umat Allah. Ini satu simbolnya. Kalau di perjanjian lama yang menjadi simbol adalah sunat. Tapi dalam perjanjian baru adalah baptisan daripada Tuhan Yesus. Ketika seseorang akhirnya dibaptis melalui baptisan Yesus, maka orang yang tersebut yang tadinya bukan umat Allah, sekarang masuk menjadi umat Allah. Dia masuk ke dalam kerajaan Allah, dia masuk ke dalam komunitas umat Tuhan. Maka saudara yang mengikuti baptisan, CD dan juga atestasi, dan terutama yang masuk ke dalam baptisan ya, itu masuk sebagai umat Allah. Karena ini adalah simbolnya. Saudara masuk sebagai bagian daripada keluarga Allah. Ya. Pada saat itu tadinya murid-murid dan juga para orang-orang yang ada di Yerusalem hanya berkisar 120 orang. Tapi setelah adanya orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis, jumlah mereka bertambah banyak. Ya, kalau misalnya kita menghitung secara kalkulasi matematika, maka ada sekitar 3.120 orang. Ya, tentu ini jumlah yang kita tidak bisa teliti secara pasti ya, secara historis seperti apa, karena memang tidak ada dokumentasi yang sangat jelas pada saat itu. Tetapi berdasarkan catatan daripada kitab suci, kita bisa melakukan hal tersebut. Ya, sekira-kira ada 3.120 orang yang menjadi murid-murid Kristus. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada umat Tuhan, menjadi keluarga Tuhan. Nah, kenapa baptisan penting? Sekali lagi, baptisan ini penting karena ini satu simbol. Loh Pak, kalau misalkan saya mau jadi bagian daripada keluarga Allah, kenapa perlu ada simbol? Kalau misalkan ini kan urusan saya dengan Tuhan. Saya percaya pada Tuhan, saya percaya kepada Yesus. Kenapa perlu ada simbol? Kenapa perlu ada bukti sahnya? Nah, faktanya saudara sekalian, kita di dalam kehidupan pun butuh simbol. Kita pun butuh suatu dokumen yang sah. Misalkan saudara baru menikah dan kemudian punya anak, akhirnya setelah melahirkan saudara akan mengurus suatu dokumen, yaitu akte kelahiran. Ya. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa anak ini betul-betul anak saudara, begitu ya. Kalau tidak ada akte lahirnya, nanti bisa diklaim orang. Ini anak saya. Lo nggak bisa. Ini anak saya. Buktinya mana? Ini akte lahirnya saya pegang. Oh iya ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Karena ada dokumen yang sah, yang sudah membuktikan bahwa anak ini adalah anak saya. Begitu juga misalkan di dalam pernikahan. Ini adalah suami saya, ini adalah istri saya. Enak aja kamu ngomong ini suami kamu, ini istri kamu. Mana buktinya? Nggak punya. Ini saya punya buktinya. Akte pernikahan. Nah ini kan dokumen yang sah, yang membuktikan kepemilikan, yang membuktikan bahwa seseorang adalah milik daripada keluarga, seseorang adalah milik daripada satu orang dengan yang lainnya. Jadi bahkan di dalam dunia pun kita membutuhkan simbol, kita membutuhkan dokumen untuk menunjukkan bahwa kita tergabung di dalam satu komunitas tertentu. Ya, tadi contoh yang saya berikan adalah keluarga. Begitu juga di dalam gereja dan juga komunitas umat Tuhan. Sejak daripada zaman bangsa Israel, mereka memiliki simbol ini yang diwakili dengan sunat dan sekarang diwakili dengan baptisan. Nah, ada keindahan saudara sekalian ketika ada terjadi satu baptisan ini ya. Ini bukan cuma sekedar simbol saja, tetapi ini satu representasi bahwa adanya penerimaan. Ya, sekali lagi ya, jika adanya simbol tersebut sudah diberikan, maka ini ada satu penerimaan besar yang dimiliki oleh seseorang. Saya ambil contoh sekali lagi ya, dengan contoh yang sama. Misalkan anak daripada saudara kemudian semakin bertumbuh dewasa. Kemudian suatu saat dia di sekolahnya ditanya sama temannya, kamu tuh sebetulnya anaknya siapa sih? Ya saya pasti anak mama papa saya dong. Tapi selama ini aku lihat kamu diantar sama orang lain, sepertinya itu bukan papa kamu, ya itu memang bukan papa saya, itu supir saya. Jangan-jangan kamu bukan anak papamu. Enak aja aku anak papaku kok. Mana buktinya? Lalu anak ini mulai gelisah. Apa ya buktinya ya? Kan namanya anak kecil susah ya ditanya bukti ya saudara sekalian. Tapi mungkin ada temannya yang iseng. Akhirnya dia pulang ke rumah. Mama, papa, apakah aku betul-betul anakmu? Iya, kamu adalah anak kami. Kamu gak percaya? Temanku bertanya, jangan-jangan aku bukan anak di keluarga ini. Kamu anak daripada keluarga ini. Mana buktinya? Buktinya ada dua. Yang pertama,
segera kamu ke toilet, di sana ada cermin, coba kamu bercermin. Mirip gak? Mirip sih. Ya sudah, itu bukti pertama. Lalu bukti yang kedua apa? Nih, akta lahirnya. Ya. Lalu anak ini akhirnya lega. Oh iya ya, ternyata ada bukti sahnya, yaitu akta lahir ini. Selain daripada saya bercermin dan segala fitur daripada wajah saya ini mirip dengan orang tua saya, ya nanti saya adalah anak daripada keluarga ini. Tapi selain itu ada dokumen yang sah yang menyatakan bahwa saya adalah bagian daripada keluarga ini. Ini jadi kelegaan luar biasa bahwa saya ini sah. Saya ini adalah anak yang benar-benar betul-betul ada dalam keluarga ini. Nah, coba saudara bayangkan kalau anak tersebut datang ke rumah kemudian bertanya, "Mana buktinya?" Lalu orang tuanya mengatakan, "Ya kita nggak ada bukti, kamu percaya aja." Loh, kok bukti? Nggak ada bukti? Temanku di rumahnya punya akta lahir. Akta lahirku mana? Nggak ada. Ini anak ini akan bertumbuh dengan kebingungan identitas. Ya. Dia akan bingung sekali. Ini sebetulnya saya seperti apa ya? Apakah saya betul-betul anak daripada keluarga ini atau bukan? Ya. Dan ini akan sangat sulit sekali, akan gelisah sekali dia dalam menjalani kehidupannya. Maka adanya suatu simbol yang sah ini memberikan suatu kelegaan luar biasa. Maka sangat penting untuk saudara, terutama juga di dalam gereja ini. Saudara selama ini mungkin ada bergereja di gereja ini tapi belum ikut dalam katekisasi, saudara ikutlah. Dengan segala persyaratan yang ada, kalau misalnya sudah mencukupi, saudara masuklah dan juga ikutlah. Karena apa? Ini membuktikan bahwa saudara diterima di dalam komunitas ini secara sah. Jadi saudara tidak terombang-ambing. Dan begitu juga terutama umat Israel pada saat itu. Mereka memiliki simbol baptisan, mereka betul-betul mendapatkan penerimaan yang jelas. Oh sebetulnya saya ini betul-betul umat Tuhan tidak ya? Apakah Tuhan Yesus betul-betul mau menerima saya? Buktinya apa? Tandanya apa? Saya betul-betul dipersatukan dengan Kristus. Tandanya adalah dengan mereka dibaptis. Ya. Tadinya siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merasa pasti akan dibenci oleh Tuhan Yesus. Ya. Orang macam apa saudara sekalian yang tidak mungkin dibenci oleh Tuhan Yesus selain daripada orang-orang yang menyalibkan Dia? Ini adalah musuh-musuh daripada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di atas kayu salib pun mengatakan, ampunilah mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kepada mereka lah diberikan suatu berita tentang penerimaan, pertobatan bahwa mereka akan diterima. Dan simbolnya adalah baptisan. Nah saudara sekalian, kalau misalnya kita di dalam gereja kita mengadakan baptisan ya, itu akan ada kelegaan besar selain daripada penerimaan saja. Yaitu apa? Biasanya kalau misalnya di dalam gereja kita menerima adanya baptisan anak. Ya. Di sini sudah pernah ada baptisan anak? Ya, sudah pernah ada ya. Nah di dalam baptisan anak tersebut saudara sekalian, ini kan anak tersebut akhirnya masuk di dalam anggota keluarga Allah. Ya. Kita semua adalah anggota daripada keluarga Allah di gereja ini. Dan ketika anak ini dibaptis, berarti anak ini adalah masuk bagian daripada keluarga Allah. Ya. Ini adalah satu tatanan baru, ini satu komunitas. Ya. Satu komunitas. Nah implikasinya apa saudara sekalian? Ketika seorang anak itu dibaptis. Ini saya temukan ya, ini satu kelegaan luar biasa. Bahwa ketika seorang anak itu dibaptis, berarti kan anak ini masuk dari dalam keluarga Allah, ya, keluarga gereja. Maka seharusnya seorang pendeta juga bisa mengatakan kalimat seperti ini ketika di dalam baptisan. Ya saudara sekalian, anak ini sudah masuk menjadi keluarga daripada gereja ini. Maka saudara sekalian yang melihat dan juga saudara sekalian yang adalah keluarga, anak ini juga adalah bagian daripada keluarga saudara. Anak ini termasuk bagian daripada kita. Dan perkembangan daripada anak ini, besarnya anak ini, iman anak ini, tergantung juga bagaimana saudara terlibat dalam mendidik anak ini. Loh, bukankah urusan pendidikan anak ini urusannya orang tua saja? Ternyata tidak. Kalau anak ini masuk di dalam keluarga daripada gereja, maka kita semua bertanggung jawab untuk mendidik anak ini. Kalau misalkan anak ini sudah dibaptis dalam gereja ini, maka setiap jemaat sekalian juga punya tanggung jawab untuk ikut mendidik anak ini. Kalau misalnya ada anak yang nakal sekali ya, kan kadang-kadang bisa terdengar kalimat ini saudara sekalian di gereja. Ini anak terus keluar masuk jalan-jalan, teriak-teriak, ini anak siapa sih? Kan bisa terdengar kalimat itu ya saudara sekalian. Ini anak siapa sih? Ya, tapi saudara jangan lupa kalau anak itu sudah dibaptis, itu juga anak saudara. Ya. Itu juga bagian daripada keluarga saudara. Jadi ada peran daripada setiap jemaat untuk membesarkan anak ini. Nah ini ada satu bentuk kelegaan untuk orang tua. Bukankah kita di tengah-tengah zaman yang menekankan tentang child free, nggak perlu punya anak, nggak perlu menikah. Kenapa? Salah satu alasannya, ada beberapa alasan ya. Ada alasan karena trauma masa lalu, ada alasan karena nggak mau repot, ya.
Ada juga alasan karena saya takut kalau misalkan saya nggak bisa besarkan anak ini. Di tengah-tengah kesulitan zaman ini saat ini, ada cobaan yang begitu besar, ada penderitaan yang begitu besar. Bagaimana saya bisa membesarkan anak ini? Saudara sekalian, kalau misalkan penekanan pendidikan anak itu ditekankan hanya kepada orang tua saja, itu akan berat. Jaminannya apa saudara bisa mendidik anak dengan baik? Jaminannya apa saudara didik anak ini pasti bertumbuh dengan baik dan takut akan Tuhan? Jaminannya apa? Susah kan saudara sekalian ya? Anak daripada seorang pendeta pun bisa menjadi seorang ateis. Ya. Anak yang dididik baik-baik di dalam satu gereja itu pun bisa menjadi anak-anak yang tidak takut Tuhan. Lalu jaminannya apa? Lalu usaha saya membesarkan ini nggak mudah. Ya. Tapi dengan prinsip bahwa di dalam baptisan, anak-anak itu termasuk sebagai keluarga Allah dan seluruh jemaat ikut bertanggung jawab dalam mendidik anak, ini harusnya memberikan kelegaan. Kelegaannya apa? Ternyata yang mendidik anak saya bukan cuma sekedar saya. Ada satu istilah yang sangat banyak dipakai oleh kelompok homeschooling ya. It takes a village to raise a child. Ya. Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak. Ya. Karena memang urusan membesarkan anak ini bukan cuma sekedar urusan satu dua orang, itu orang tua, tetapi juga komunitas umat Tuhan. Maka daripada itu saudara sekalian kita punya sekolah minggu kan. Dan selain daripada sekolah minggu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebagai sesama umat Tuhan, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk mendidik anak orang lain, itu juga kita nggak ada masalah. Ya tentu ada dalam batasan tertentu ya. Saudara nggak mungkin mendidik anak orang lain dengan memukul, kamu ini kurang ajar, ya nggak boleh seperti itu. Tapi anak orang lain, ya ini kan bisa jadi permasalahan ya saudara sekalian ya. Kemudian pulang gereja terjadi pertengkaran, kemudian Vikaris Adam dipanggil, Pak, ada pertengkaran. Kenapa? Setelah khotbah Bapak, ada orang tua yang mau mendidik anaknya yang lain, anak orang lain. Waduh, jadi panjang urusannya. Ya memang tetap ada batasannya begitu, tetapi tetap ada peran, tetap bisa ada peran yang dilakukan oleh masing-masing jemaat. Nah ini satu aspek di dalam baptisan ya. Baptisan menunjukkan bahwa urusan keselamatan ini adalah masuk ke dalam komunitas yang baru. Bukan cuma sekedar urusan saya pribadi dengan Tuhan, tapi masuk di dalam komunitas keluarga Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah di dalam ayat 41 kita masuk dalam ayat 42. Di dalam ayat 42 di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara sekalian, ini adalah karakteristik daripada gereja mula-mula. Dan karakteristik apa yang pertama kali disebutkan oleh Lukas di sini? Yang disebutkan pertama saudara sekalian ini adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran. Nah, akan ada 4 karakteristik gereja yang saya akan highlight saudara sekalian, yaitu yang pertama, gereja yang belajar. 2, gereja yang menyembah. 3, gereja yang mengasihi. Dan yang keempat adalah gereja yang bersaksi. Nah, kita akan di dalam keseluruhan khotbah saya akan membagi kepada 4 aspek ini ya, 4 aspek gereja. Yaitu yang pertama gereja yang belajar, gereja yang menyembah, gereja yang mengasihi, dan juga gereja yang bersaksi. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu gereja yang belajar. Nah, pertama-tama saudara sekalian, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini menarik ya, bahwa ternyata yang pertama kali disebutkan adalah tentang bertekun dalam pengajaran. Ya. Bahwa ternyata gereja mula-mula ini sudah sejak awal mereka bertekun di dalam pengajaran. Ya. Jadi gereja yang berfokus kepada pengajaran ini bukan cuma sekedar di GRI saudara sekalian. Ya. Gereja yang berfokus kepada pengajaran itu bukan cuma sekedar gereja di Eropa atau di Amerika. Ya. Ini bukan karakteristik gereja di dalam satu lokasi tertentu. Tetapi sejak awal kekristenan, sejak jemaat mula-mula itu ada, yang pertama kali dilakukan adalah mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Jadi yang pertama-tama dilakukan adalah tentang belajar. Dan ada tradisi belajar. Nah, sejak kapan sebetulnya ada tradisi belajar dari dalam umat Allah? Nah, di dalam umat Allah sebetulnya ada tradisi belajar itu sudah lama, di dalam perjanjian lama pun sudah ada. Yaitu kapan? Yaitu ketika di dalam bangsa Israel ada masanya anak itu sampai umur tertentu, mereka itu belajar baik-baik di bawah pengajaran rabi. Ya, mereka kan diajar seperti itu ya. Dan terutama juga di dalam kitab Ulangan kita mendapati bahwa peran mengajar selain daripada rabi itu juga ditujukan kepada orang tua. Ya, kita bisa buka ya saudara sekalian, ini ayat yang terkenal. Ulangan pasal yang ke-6 dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, saudara sekalian, tentang pengajaran oleh orang tua kepada anak ini disebutkan dengan sangat jelas di dalam kitab Ulangan. Bahwa sejak sudah lama di dalam perjanjian lama, anak-anak itu harus diajar oleh orang tua ini kapanpun. Baik mereka sedang bangun ataupun tidur. Baik sedang di dalam rumah ataupun di dalam perjalanan, harus disebutkan secara berulang-ulang. Yaitu Allah itu Esa dan juga kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Nah, ini harus diajarkan. Berarti sudah ada tradisi. Dan selain daripada tradisi tersebut, saudara sekalian, ada pengajaran juga daripada para rabi. Ya, tulisan-tulisan yaitu Tanak ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama itu ada Taurat, lalu ada Neviim, tulisan-tulisan daripada para nabi, dan juga ada Ketuvim, tulisan-tulisan puisi begitu ya. Nah, ini menjadi bagian daripada pembelajaran daripada orang-orang pada saat itu. Dan tradisi ini dilanjutkan, tetapi tidak berhenti daripada cuma sekedar di Perjanjian Lama, tetapi mereka bertekun kepada pengajaran para rasul. Nah, apa yang jadi pembeda ya? Apa yang jadi pembeda antara pengajaran di Perjanjian Lama dengan sekarang yang dimiliki oleh jemaat mula-mula? Yaitu pengajaran para rasul. Ya, terutama pasti saudara sekalian ya, tidak lain dan tidak bukan pengajaran oleh para rasul ini pengajaran yang bersifat tentang Christ Center, berpusat pada Kristus. Misalnya saudara ingat bahwa para murid dan juga para rasul ini kan diajari langsung oleh Tuhan Yesus. Dan terutama setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, tadinya mereka kan takut, kaget ya. Loh, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Bukankah dia baru mati disalibkan? Kok sekarang dia ada di tengah-tengah kita? Jangan-jangan dia adalah hantu. Lalu Tuhan mengatakan, tidak, saya bukan hantu. Lihatlah bekas paku di tanganku dan juga di kakiku. Kemudian, apakah kamu punya ikan? Aku akan makan. Karena tidak ada hantu yang makan ikan. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, kitab-kitab puisi dan juga lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa semuanya menuju kepada Kristus. Dan ini diajarkan kepada para rasul. Dan para rasul ini harus meneruskan ini kepada jemaat sekalian, kepada orang-orang percaya yang lainnya. Jadi ada urutannya saudara sekalian ya. Dari mana para rasul mendapatkan pengajaran? Mereka dapat pengajaran daripada Kristus. Ya, Kristuslah yang mengajar mereka. Dan setelah Pentakosta mereka punya kuasa dan kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan tersebut. Nah, setelah tergabung mereka diajar baik-baik, jemaat ini diajar baik-baik. Karena kan pengajaran daripada Tuhan Yesus itu tidak mungkin hanya dalam satu khotbah. Ya, khotbah Petrus kan memang ada pengajaran Tuhan Yesus tentu ya. Ada kutipan dalam Perjanjian Lama yang merujuk pada Kristus begitu, ada. Tetapi kan kitab suci ini panjang, banyak. Maka tidak bisa hanya di dalam satu khotbah saja. Perlu ada pengajaran yang tekun yang dilakukan secara terus-menerus ya. Maka daripada itu saudara sekalian, maka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saudara sekalian, yang dinamakan sebagai pengajaran ini bukan cuma sekedar sekali. Pengajaran bukan cuma sekedar sekali, tetapi harus dilakukan secara tekun ya. Untuk mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif, ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan juga terus-menerus. Maka saudara jangan heran kalau misalkan saudara lihat di warta, lalu ada stretch, ada kelas katekisasi, ada seminar, ada speak. Kok banyak banget ya? Ya mungkin ini tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bahkan. Ya. Karena jemaat mula-mula nanti dikatakan bahwa mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Ini memang sudah karakteristik daripada gereja mula-mula. Ini satu hal yang normal. Apa itu gereja yang normal? Gereja yang normal itu gereja yang bertekun dalam pengajaran. Ya. Ini bukan satu gereja yang asing, gereja yang super. Bukan, saudara sekalian. Gereja yang normal yang ada tertulis dalam Kisah Para Rasul. Itu adalah gereja yang bertekun di dalam pengajaran. Dan yang namanya bertekun dalam pengajaran tidak hanya dalam 1-2 kali. Maka cukupkah saudara hanya datang hari Minggu untuk mendapatkan pengajaran dari atas mimbar? Ya faktanya di dalam gereja kita ada pendalaman Alkitab dan juga ada seminar-seminar. Itu menunjukkan bahwa keseriusan gereja kembali kepada apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Kita mau setia sebagai gereja. Kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja dan sebagai sinode harus setia kepada firman Tuhan.
Firman Tuhan ajarkan apa ya tentang gereja? Firman Tuhan ajarkan tentang gereja yang harus memberikan pengajaran secara tekun kepada jemaat. Karena ada jemaat yang mau bertekun di dalam pengajaran, seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Maka kita memberikan hal tersebut. Maka daripada itu saudara-saudara sekalian, pakailah wadah-wadah yang ada. Ya, baik daripada pendalaman Alkitab, baik daripada PA pemuda untuk para pemuda. Lalu kemudian ada street, ada kelas katekisasi dan juga ada yang lain-lainnya. Saudara pakailah segala sesuatu itu untuk menjadi wadah bagaimana saudara bertumbuh. Karena itulah menjadi karakteristik utama. Nah, yang pertama-tama mereka adalah orang-orang yang di jemaat mula-mula. Mereka mendapatkan langsung pemahaman daripada para rasul. Ya, pengajaran dapatkan daripada rasul. Lalu setelah para rasul mati, mereka dapat pelajaran dari siapa? Nah, pada saat itu ada suksesi ya. Ada perpindahan otoritas daripada para rasul, kemudian kepada para bapak-bapak gereja, kepada para bishop-bishop yang ada pada saat itu, yang untuk mengajar mereka. Dan juga ada pengakuan iman yang akhirnya diturunkan untuk menjadi bahan ajaran daripada mereka. Maka tradisi belajar itu terus ada secara turun-temurun. Dan sampai juga ada Alkitab yang bisa kita pegang sampai sekarang. Nah, saudara sekalian, ini ada tradisi belajar yang terus ada dari zaman ke zaman. Nah, tugas gereja adalah meneruskan tradisi ini. Tradisi apa ya? Tradisi belajar. Ya. Bahwa gereja tidak boleh kehilangan tradisi belajar. Sayang sekali kalau misalnya ada gereja yang meniadakan tradisi belajar. Seperti apa gereja yang meniadakan tradisi belajar? Gereja yang meniadakan tradisi belajar adalah gereja yang mengatakan doktrin itu nggak penting. Gereja yang meniadakan tradisi belajar adalah gereja yang mengatakan pembelajaran firman Tuhan itu membuat sombong, membuat besar kepala, dan membuat orang akhirnya hanya menghakimi satu dengan yang lainnya. Apakah ada side effect atau efek samping semacam ini? Bisa ada. Adakah ada jemaat yang tidak dewasa, yang hanya belajar untuk akhirnya menjadi sombong, kemudian akhirnya menegur orang lain tanpa kasih, yang akhirnya hanya membesarkan dirinya atas nama pengetahuan Alkitab dan juga kepandaian rohani? Ada. Tetapi apakah itu semuanya jemaat seperti itu? Tentu saya rasa tidak ya. Kalaupun ada, itu harus ditegur. Dan ini adalah oknum-oknum. Tetapi ya gereja yang seharusnya adalah gereja yang memiliki banyak pengajaran dan juga dilimpahi oleh kebenaran oleh firman Tuhan. Inilah tradisi yang harus dijaga. Maka gereja yang mengatakan doktrin nggak penting dan tidak perlu ada pengajaran, itu satu gereja yang tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak setia kepada apa yang dikatakan di dalam cara hidup jemaat yang pertama ini. Karena cara hidup yang jemaat yang pertama adalah jemaat yang bertekun dalam pengajaran, dan gereja harus memberikan wadah ini. Gereja harus menyediakan pengajaran kepada para murid-muridnya. Oke, saudara sekalian, jadi ada satu hal yang sangat penting bahwa kita perlu mengerti, gereja adalah komunitas belajar. Nah, seberapa ini diresapi oleh kita? Mungkin ada beberapa daripada saudara yang sudah cukup rajin terjun di dalam pembelajaran, tapi mungkin masih ada saudara yang masih belum. Nah, saya sangat menyarankan sekali untuk kita boleh bersama-sama menjadi gereja yang bertekun dalam pengajaran. Saya susah Pak belajar baca Alkitab sendiri, saya susah Pak untuk baca buku sendiri. Saudara, ini yang namanya komunitas belajar. Ketika saudara tidak mengerti, saudara bisa bertanya kepada sesama orang percaya yang lainnya. Karena kan kita percaya bahwa setiap orang sudah diberikan Roh Kudus. Dan ada prinsip yang namanya itu priesthood of all believers. Kita sudah percaya itu. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang tersedia, yang saudara bisa tanya. Nah, pakailah supaya saudara semakin terlibat di dalam pembelajaran dan terus bertumbuh di dalam gereja. Oke, ini bagian yang pertama tentang gereja yang belajar. Kita lanjutkan kembali ke dalam aspek yang kedua, yaitu gereja yang menyembah. Nah, ini kita dapatkan prinsip ini tentang gereja yang menyembah ini dari mana? Nah, di sini kan ada dikatakan ya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan juga berdoa. Nah, kemudian sedikit loncat ke dalam ayat yang 46, dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, mereka berkumpul di bait Allah ini, mereka mengikuti suatu daily worship ya. Jadi memang pada saat itu kan di Yerusalem, orang Kristen dan juga orang Yahudi saat itu masih bercampur. Karena kan memang betul-betul fase awal ya. Betul-betul fase awal. Jadi orang-orang ini masuk ke dalam bait Allah, mereka ikut beribadah di sana. Dan terutama ada daily worship yang dilakukan, yaitu pemberian persembahan dan juga korban bakaran oleh imam yang pada saat itu masih ada. Dan mereka melihat di sana dan juga mereka memperhatikan, mereka berdoa, dan mereka bersama-sama beribadah pada saat itu. Mereka melakukan dengan gembira dan juga tulus hati. Dan tiap-tiap hari mereka ke bait Allah dan ke rumah-rumah. Jadi ini suatu keseharian kehidupan ya.
Selain mereka pergi ke bait Allah, lalu mereka secara bergiliran ke rumah-rumah. Ya, persekutuan wilayah di rumah-rumah, saudara sekalian. Ini jadi terus ada. Ya, ini satu perkumpulan penyembahan yang terus ada. Nah, lalu kita coba perhatikan sedikit ada beberapa karakteristik daripada aspek worship atau penyembahan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah tentang memecahkan roti. Nah, ini pemecahan roti ini bukan cuma sekedar makan bersama, tentu ada aspek makan bersama itu ya. Tetapi selain daripada makan bersama, kita perlu memperhatikan bahwa ini adalah satu simbol yang merujuk kepada perjamuan kudus. Ya kan kita ingat ya bahwa di dalam perjamuan kudus ada roti yang terpecah-pecah. Ini melambangkan tentang Kristus yang terpecah-pecah juga. Kristus yang terpecah-pecah supaya umat Tuhan dipersatukan di dalam Dia. Ini kan satu keindahan daripada simbol perjamuan kudus. Dan kita lihat bahwa roti yang dipecahkan adalah simbol kepada Yesus yang terpecah. Dan sebagaimana Kristus sudah terpecah untuk saya, dan saya akhirnya bisa bersama-sama dengan Kristus. Akhirnya ada rekonsiliasi. Ya, ini kan satu simbol yang merujuk kepada salib Kristus. Apa itu salib Kristus? Dia mati di atas kayu salib. Dia terpecah di sana supaya saya yang tadinya tidak bisa bersatu dengan Tuhan, akhirnya dipersatukan dengan Tuhan. Caranya bagaimana saya bersatu dengan Tuhan? Caranya adalah dengan Kristus yang terpecah. Dia terpecah bagi saya, dia terpecah untuk saya. Sehingga saya yang tadinya adalah musuh Tuhan, saya yang tadinya di bawah murka Tuhan, akhirnya bisa diterima kembali oleh Tuhan. Adanya rekonsiliasi. Nah, tapi kita perlu ingat saudara sekalian bahwa prinsip di dalam perjamuan kudus bukan cuma sekedar melambangkan rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Tetapi ini juga rekonsiliasi antara sesama umat Tuhan. Kesatuan kita dengan Kristus juga mengasumsikan kesatuan kita dengan jemaat yang lain. Nah, saya sedikit gambarkan ini ya. Anggaplah ini contoh ya. Anggaplah ini Kristus, saudara. Lalu kita yang berdosa setelah menerima Kristus, kita akhirnya dipersatukan dengan Kristus. Ya, betul ya? Adam. Ini misalkan ini Adam. Adam yang berdosa dan akhirnya percaya pada Kristus, akhirnya dipersatukan dengan Kristus. Tapi ternyata yang bersatu dengan Kristus bukan cuma Adam. Tetapi ada orang-orang yang lain. Yaitu saudara sekalian, saudara juga yang percaya pada Kristus, akhirnya bersatu di dalam Kristus. Dan akhirnya ketika ini bersatu di dalam Kristus, akhirnya Adam dan orang-orang lain pun juga ikut bersatu. Bersatu di dalam siapa? Bersatu di dalam Kristus. Nah, makanya tidak boleh ada perpecahan di dalam gereja, saudara sekalian. Kenapa? Kalaupun ada perpecahan, harus ada rekonsiliasi. Karena kita harusnya bersatu di dalam Kristus. Kalau ada kesatuan di dalam Kristus tetapi jemaat itu terpecah, maka ini tidak sesuai dengan rekonsiliasi dan juga kesatuan yang terjadi. Yang dilambangkan juga di dalam perjamuan kudus. Dan ini indah sekali ya, di dalam perjamuan kudus kan ini aspek makan bersama. Namanya makan bersama ini kan melambangkan juga tentang persekutuan ya, tentang persekutuan. Nah, saudara sekalian, saudara pasti tahu ya, saudara nggak mungkin akan mau makan dengan musuh. Ya kan? Ada saudara yang mau makan dengan musuh? Mungkin ada. Di zaman dulu orang mau makan dengan musuh sambil kasih racun tapi. Ya, ada agenda pribadi. Tapi kan normalnya kita tahu ya bahwa makan bersama itu tidak mungkin dilakukan dengan musuh. Kenapa? Kalau saya benci dengan seseorang, jangankan saya makan dengan dia. Saya lihat mukanya, saya sudah melihat mukanya saja, saya sudah tidak suka. Saya sudah enek. Lihat mukanya saya sudah enek. Kalau misalkan saya makan sama dia, saya bisa muntah. Ini kan orang yang sudah benci sekali ya. Ini sudah murka sekali. Sudah ada kebencian dan juga perpecahan yang terjadi. Nah, saudara sekalian, kalau misalkan ini muncul di dalam gereja dan tidak ada rekonsiliasi, maka orang yang sama yang sedang berselisih kemudian ikut perjamuan kudus, ini akhirnya meniadakan makna daripada perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus harusnya tidak ada perpecahan, karena ini justru melambangkan kesatuan. Maka daripada itu di dalam Korintus kita mendapati prinsip bahwa jangan ada padamu yang mengambil perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar. Nah, maksudnya apa dengan cara yang tidak benar dan cara yang tidak kudus? Itulah adalah ketika terjadi perselisihan lalu kamu ambil perjamuan kudus. Karena ini jadi lain. Kristus sudah terpecah supaya kamu bersatu, kok kamu terpecah lagi? Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, di dalam perjamuan kudus kita mendapati adanya lambang ini, yaitu lambang rekonsiliasi. Bukan cuma sekedar antara saudara dan Tuhan, tetapi antara saudara dan juga kepada saudara-saudara yang lain. Maka saudara yang punya permasalahan atau nanti akan ada permasalahan dengan sesama jemaat, ingatlah ini baik-baik. Ya. Selama kita berjemaat, ini tentu akan terjadi konflik. Ini saya asumsikan ya. Kenapa saya asumsikan? Karena kita
memang lihat di dalam sepanjang sejarah, bahkan di dalam jemaat mula-mula, banyak konflik yang terjadi. Di Korintus terjadi konflik. Saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, saya golongan Kristus. Ini kan terjadi perpecahan. Di jemaat di Filipi ada pertikaian antara Sintike dan juga Eudia. Nah ini kan terjadi perpecahan juga, bahkan di dalam jemaat mula-mula. Tetapi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah sekali lagi ada usaha untuk rekonsiliasi, ada usaha untuk menerima satu dengan yang lain di tengah-tengah rekonsiliasi yang ada. Maka ini karakteristik yang perlu ada di dalam jemaat yang menyembah. Mereka memecahkan roti dan ini satu simbol mengingat kepada Yesus dan juga rekonsiliasi yang mereka dapatkan antara mereka dengan Tuhan dan juga mereka dengan sesama. Nah selain itu mereka juga menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dan juga berdoa. Nah mungkin saya sedikit highlight ya saudara sekalian, kita lihat di dalam ayat yang ke-43. Di sana dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah ini kan memang menggunakan kata ketakutan ya. Nah kata sebetulnya kalau misalnya saudara lihat bahasa Inggrisnya, misalkan pakai terjemahan ESV, katanya ini bukan pakai kata fear, tetapi awe. Ya. Nah, ini adalah ekspresi kagum dan juga hormat. Jadi maksudnya apa? Mereka ini kagum dan hormat akan pekerjaan Allah dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya. Jadi apa yang mereka alami, mereka masih kagum. Loh, bukankah mereka sudah bertekun dalam pengajaran, mereka sudah berkumpul sering? Iya, tetapi mereka tetap punya kekaguman kepada Tuhan. Jadi kekaguman mereka kepada Tuhan dan juga emosi yang mereka miliki bukan cuma sekedar ketika ada khotbah daripada Petrus. Saudara kan tahu ya, misalkan di dalam KKR besar, di dalam khotbah besar, misalkan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong, kita akan melihat ada pergolakan emosi yang luar biasa. Atau misalkan di dalam retret, seperti dalam BCN atau NRTC begitu ya. Itu biasanya ada khotbah yang besar yang sangat menggerakkan dan emosi akan sangat terdorong di sana. Dan bahkan ada beberapa orang yang setelah menerima panggilan kemudian dia bergumul lagi. Aduh, khotbah tadi begitu menyentuh saya. Emosi saya begitu tersentuh dan saya menerima panggilan Tuhan. Tapi saya betul tidak ya masuk jadi hamba Tuhan? Apakah ini hanya emosi saya sementara saja? Karena kan memang dia sadar di dalam momen tadi emosi saya begitu terbakar, ya. Emosi saya begitu ada, saya yakin sekali. Dan ini mendorong saya. Nah, saudara sekalian begitu juga di dalam khotbahnya Petrus. Ini ada suatu khotbah yang luar biasa yang sangat menggerakkan sampai ada 3.000 orang mau memberi diri dibaptis. Dan ternyata ini bukan cuma sekedar emosi sementara. Nah, ini salah satu karakteristik juga daripada kebangunan rohani yang sejati. Ini ada satu buku daripada Jonathan Edwards ya, itu tentang kebangunan rohani sejati. Nah, salah satu prinsipnya adalah bukan tentang emosi sementara, tetapi ada emosi yang long lasting. Yaitu ada disposisi hati, ada kecenderungan hati ya. Bahwa hatinya sekarang kagum kepada Allah dan kagum pada pekerjaan Allah. Dan inilah yang menjadi karakteristik daripada orang-orang jemaat ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang kagum kepada Allah dan juga hormat kepada Allah. Dan indah sekali ya saudara sekalian kalau misalnya kita nanti akan bahas segala sesuatunya ini ya. Mereka yang bertekun dalam pengajaran, mereka yang menyembah, mereka yang mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka yang bersaksi, mereka lakukan ini karena mereka kagum dan hormat kepada Tuhan. Atas dasar kagum dan hormat pada Tuhan. Dan ditambahkan lagi, dikatakan di sana saudara sekalian di dalam ayat 47, ayat 46, bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita kalau misalnya di dalam gereja saudara sekalian ya, terutama di dalam GRI yang punya banyak sekali acara, mungkin kita bisa terjebak memiliki satu keadaan hati, saya bertekun dalam pengajaran, saya ikut dalam persekutuan, saya ikut di dalam penyembahan, saya ikut humas, bersaksi, tapi hati saya nggak ada sukacita, hati saya nggak ada ketulusan hati ya. Yang ada adalah keterpaksaan. Itu bisa ada saudara sekalian. Kenapa bisa ada? Ya karena kalau terlepas daripada kekaguman pada Tuhan, terlepas daripada cinta pada Tuhan, niat hati akan berubah. Nah ini apa dikatakan oleh John Calvin juga ya. John Calvin mengatakan di dalam Institute of Christian Religion bahwa kesalehan, piety, ya, itu adalah satu kesalehan ditambah dengan hormat pada Tuhan, ditambah dengan cinta pada Tuhan. Jadi ada unsur hormat dan cinta pada Tuhan ketika seorang mau menjadi saleh. Karena tanpa cinta dan hormat pada Tuhan, maka segala perbuatan kita pada Tuhan akan bisa berbentuk seperti pemaksaan. Akan seperti bentuk mekanik saja.
bukan daripada hati yang betul-betul cinta pada Tuhan. Kan saudara tahu ya, kalau misalnya cinta kepada seseorang itu mendorong seseorang dalam kerelaan. Saya punya cerita menarik saudara sekalian ketika saya masih kuliah S1. Saya punya teman, ini circle dekat saya begitu ya. Saya waktu itu dulu masih kuliah S1 IT. Ketika di dalam perkuliahan tersebut, lalu teman saya ternyata akhirnya berpacaran. Dan dia masih bawa motor. Oh, kamu akhirnya sudah pacaran sama dia? Iya, saya sudah pacaran. Lalu gimana ketemuannya? Ya, saya bawa motor. Kamu bawa motor? Rumah kamu di mana? Di Bekasi. Rumah pacarmu di mana? Di BSD. Nah, saudara kalau misalkan tidak tahu secara lebih jelas ya, saya jelaskan sedikit. Ini misalkan ini Jakarta saudara sekalian ya. Lalu ada Jakarta Timur, ada Jakarta Barat. Lalu semakin ke barat itu ada lokasi namanya Tangerang. Ya. Nah, yang di timur ini namanya Bekasi. Semakin ke timur itu namanya Bekasi. Nah, dari Bekasi sampai ke BSD ini melewati satu provinsi yang namanya Jakarta. Ya. Dari Bekasi ke BSD. Dari Bekasi ke BSD. Iya. Jadi setiap minggu. Iya. Kok mau? Ya gitulah namanya pacaran. Kenapa mau saudara sekalian? Kenapa rela? Ya, kenapa rela? Ya karena cinta. Begitu juga dengan jemaat mula-mula saudara sekalian. Mereka melakukan hal tersebut semua dengan cinta kasih. Kenapa mereka penuh dengan cinta kasih? Karena mereka sudah dicintai oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini yang ada di dalam diri mereka. Dan ini terluapkan kepada mereka di dalam bentuk pujian kepada Tuhan dan juga berdoa. Inilah gereja yang menyembah kepada Tuhan. Nah, saya lanjutkan kembali. Selain daripada gereja yang bertekun di dalam pengajaran, gereja yang belajar, dan juga gereja yang menyembah, kita lanjutkan lagi. Ini karakteristik yang kemudian sangat terkenal. Ini bagian yang terkenal dan juga kadang-kadang ini menjadi kontroversial. Kok ada ya orang-orang yang seperti nggak punya kepemilikan harta, yang punya sesuatu lalu seperti punya yang lain juga, lalu mau jual barang miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Nah, ini karakteristik selanjutnya, yaitu gereja yang mengasihi. Gereja yang mengasihi ditandai dengan mereka sering berkumpul, ya. Mereka selalu berkumpul, sudah disebutkan tadi. Lalu dalam ayat yang ke-46 juga mereka adalah orang yang mereka tetap di dalam perkumpulan tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lalu dalam ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, ini ditandai dengan apa saudara sekalian gereja yang mengasihi? Gereja yang mengasihi ditandai dengan adanya keinginan untuk berkumpul, adanya keinginan untuk bertemu. Ini sekali lagi, ini kan sangat wajar sekali ya. Kenapa teman saya mau itu dari Bekasi sampai ke BSD? Karena dia mau ketemu. Bukankah bisa hanya lewat chat atau dengan video call? Bisa, teknologi sudah ada pada saat itu saudara sekalian. Tetapi kenapa tetap mau dibela-belain datang? Karena mau bertemu, mau berkumpul, ya, mau berkumpul. Nah, jika di antara kita ada cinta kasih di dalam Tuhan dan cinta kasih kepada sesama umat Tuhan, maka kita tidak mau untuk berkumpul. Nah, wadah berkumpulnya kapan, Pak? Bukanlah kita berkumpul cuma sekedar hari Minggu. Iya, di hari Minggu ada. Tapi selain hari Minggu juga saudara bisa berkumpul di hari-hari yang lain. Saudara bisa mengajak bertemu di hari-hari biasa. Saudara bahkan bisa berkumpul setelah PA, setelah persekutuan doa, ataupun di dalam waktu-waktu yang lainnya. Saudara, jika saudara mencintai seseorang, saudara akan cari waktu untuk bertemu dengan orang tersebut. Ya, saudara yang akan cari waktu. Tidak tunggu diatur jadwalnya. Oh, kapan kita akan pacaran ya? Masa mesti diatur sih? Pokoknya aku mau, aku akan datang. Karena ini ada satu cinta yang sangat luar biasa yang aku miliki, gitu ya. Ada keinginan untuk berkumpul. Nah, kemudian saudara sekalian, selain daripada berkumpul, dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kan kalimat yang bersifat komunis ya. Ini sosialis sekali ya. Apakah ini bisa terjadi juga di dalam kita sekarang saat ini? Segala kepunyaanku adalah juga kepunyaanmu. Berarti saudara sekalian, kalau misalnya ini kita mau terapkan di dalam zaman kita, berarti saya bisa punya harum manis saudara sekalian. Segala kepunyaan Pak Edi juga adalah kepunyaan saya. Segala usaha-usaha yang saudara punya itu juga usaha saya. Karena kan segala kepunyaan kita adalah kepunyaan bersama. Mau kita terapkan? Wah, susah dong Pak. Saya yang capek-capek kerja kok Bapak yang punya, Bapak yang nikmatin. Ini usaha saya rintis sendiri, Bapak yang mau nikmatin enak aja. Nggak boleh. Nah, ini tentu ada penjelasan ya saudara sekalian ya.
Ini bukan berarti bahwa segala kepunyaannya itu betul-betul menjadi milik bersama. Yang dimaksudkan adalah jika ada seorang yang membutuhkan, maka orang yang membutuhkan ini juga akan boleh diberikan kepada yang lainnya. Misalkan dikatakan tentang menjual harta milik untuk kebutuhan orang lain. Ini pembagian kepemilikan ini bukan syarat ya. Ini bukan syarat masuk ke dalam komunitas umat Tuhan. Misalkan, oh saya mau berdiri dibaptis. Oh ya sudah. Setelah kamu dibaptis, setelah itu nanti kamu jual semua milikmu dan serahkan pada kami, kepada gereja. Nah ini tidak ya. Ini bukan persyaratan, tetapi ini suatu bentuk kerelaan. Karena kan di sana dikatakan juga bahwa selalu ada. Maka penjualan barang milik bukan dijual semuanya, tetapi ini proses. Ya, ini ada satu proses. Jika ada yang butuh, saya akan rela untuk memberikan apa yang saya punya. Nah, saudara sekalian, saya akan membagikan prinsip yang penting ya di dalam bagian ini ya, bahwa di dalam komunitas umat Tuhan, ya, di dalam komunitas umat Tuhan, ini ada satu prinsip ekonomi yang berbeda dengan prinsip ekonomi di dalam dunia. Sekali lagi ya, prinsip ekonomi gereja ini berbeda dengan prinsip ekonomi di dalam dunia. Dalam dunia sekarang kita tahu bahwa ada prinsip ekonomi yaitu kapitalisme. Ini kan yang paling banyak dipakai, gitu ya. Apa sih prinsip ekonomi daripada kapitalisme? Prinsipnya adalah semua orang harus memikirkan tentang dirinya sendiri. Semua orang harus memikirkan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Daripada dia memikirkan tentang keuntungannya sendiri, maka perlu ada kepemilikan pribadi. Saya punya usaha sendiri, saya punya pabrik sendiri misalkan. Ya. Daripada saya punya kepemilikan pribadi ini, maka saya mengusahakan dengan sedemikian rupa usaha saya berkembang. Ya, ini kan berarti milik swasta ya, milik pribadi, bukan milik negara. Ya. Lalu nanti bagaimana dengan keadaan pasar, yaitu harga, adanya penawaran dan juga permintaan. Itu biarlah berjalan dengan sendirinya. Dengan adanya setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sendiri, nanti harga pasar akan terbentuk sendiri. Nah ini apa yang dikatakan oleh Adam Smith sebagai the invisible hand. Ya, pasar, ya. Pasar itu biarnya bergerak sendiri. Nanti ada invisible hand yang mengatur. Invisible hand ini apa? Yaitu setiap orang mengerjakan usahanya sendiri sehingga terjadi permintaan dan juga penawaran, nanti harga terbentuk sendiri dan juga pasar terbentuk sendiri. Maka ada kepemilikan pribadi dan juga ada pasar yang bebas. Pasar bebas ini berarti penawaran dan permintaan ini tidak ada campur tangan daripada pemerintah. Pemerintah tidak mengatur harga, ya. Dan adanya motif keuntungan. Ya, bagaimana saya mendapatkan keuntungan untuk diri saya. Saya pikir baik-baik bagaimana saya sendiri akan cuan. Saya akan pikir baik-baik bagaimana saya akan mendapatkan untung. Nah, ini tentu ada kecenderungan kesalahan yang bisa terjadi, ya, kebobrokan yang bisa terjadi. Yaitu apa? Akan terjadi kesenjangan ekonomi, saudara sekalian. Karena orang yang punya modal banyak, dia akan mampu memproduksi lebih banyak dan ya kaya akan makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang mampu untuk memproduksi dan juga akhirnya dagangannya laku, pabriknya laku, itu dia akan semakin kaya. Lalu bagaimana dengan yang miskin? Yang miskin yang tidak punya modal akan kerja bagi orang yang punya pabrik, yang kaya. Dan ini kan nanti ada gap. Hasil produksi saya, hasil penjualan saya, itu tidak sebanding dengan hasil kerja daripada orang di bawah. Nah ini nanti yang dikritik oleh komunis. Ya. Jadi adanya kesenjangan ekonomi dan juga bisa terjadi monopoli. Ya, bisa terjadi monopoli. Oh saya sangat produktif dan saya semakin punya modal yang besar. Semakin saya untung ini saya kembalikan lagi masuk ke dalam modal saya untuk bangun usaha. Maka usaha saya semakin besar lagi. Usaha makin besar, untung makin banyak, masuk lagi sebagai modal, makin besar lagi. Sampai akhirnya saingan bisnis juga kalah, akhirnya saya bisa monopoli semua. Ini prinsip daripada kapitalisme. Dan orang yang prinsip ini dengan motif keuntungan bisa tidak peduli terhadap aspek sosial dan juga lingkungan. Biarlah orang miskin semakin miskin. Ya kan memang ini sistemnya. Ini kan sistemnya, semua orang mencari keuntungan sendiri. Dan dalam usaha saya mencari keuntungan saya sendiri, untuk orang lain itu semakin melarat, ya sudah, memang itu konsekuensinya. Oh lingkungannya akhirnya semakin rusak. Yang penting kan saya dapat untung. Mau lingkungan rusak, limbah saya buang ke sungai dan lain-lain, saya nggak peduli. Yang penting saya dapat untung. Nah ini motif daripada kapitalisme yang bisa terjadi, ya, dan kehancuran daripada kapitalisme yang bisa terjadi. Dan ini yang akhirnya dikritik oleh sosialisme atau komunisme. Ya. Nah saudara sekalian tentu kalau misalnya di zaman sekarang kita tahu tidak ada negara satupun yang pegang kapitalisme murni, nggak ada, ya, nggak ada. Karena memang nggak akan bisa berjalan. Pemerintah harus ikut campur tangan terhadap aspek-aspek tertentu.
dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu ya, melindungi rakyat yang lemah. Nah, tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh komunisme. Nah, komunisme melihat ini satu bobrok sekali, kesenjangan begitu besar antara yang kaya dan juga yang miskin. Akhirnya ada kaum yang borjui, dan juga ada kaum proletar, kaum yang di bawah, yang hanya bekerja saja, kelas pekerja. Lalu terutama ya Karl Marx melihat hal ini satu hal yang sangat jahat, hal yang harus dihapuskan. Nggak boleh ada kelas. Semua kepemilikan harus diambil oleh negara. Semua nggak ada yang boleh punya private property. Alat-alat produksi, pabrik-pabrik, usaha-usaha itu semua milik negara. Dan nanti hasilnya akan dibagi merata kepada semua orang. Ya, biarlah negara semua yang atur. Ya, negara yang atur. Nah, saudara sekalian, tentu ada dampak besar yang terjadi ya ketika menganut prinsip komunisme ini. Dan kita tahu di sepanjang sejarah, akhirnya prinsip komunisme ini, sistem ekonomi ini dalam sejarah juga tidak berlangsung dengan baik. Banyak negara-negara yang akhirnya rusak. China pun sekarang memang secara pemerintahan mungkin komunis, tetapi secara sistem keuangan kemungkinan besar ya mereka menganutnya kapitalisme akhirnya, saudara sekalian. Karena nggak berjalan. Karena kalau semua orang hanya tidak ada lagi yang memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, semua diatur oleh negara, akhirnya orang bisa bermalas-malasan. Oh kan nanti semua hasil untungnya dibagi rata. Semua produksi dan juga properti yang saya miliki diatur oleh negara. Ya saya nggak usah kerja keras. Toh saya nggak kerja keras juga hasilnya sama. Ya akhirnya semua orang bisa malas, saudara sekalian. Ya semua orang bisa malas karena toh semua akhirnya hasilnya sama. Akhirnya tidak ada perkembangan. Ya akhirnya tidak ada perkembangan dan akhirnya justru bisa menjadi tirani dengan model baru. Ya tirani dengan model baru. Pemerintah mengatur segala bentuk harga di dalam pasar, tetapi tidak tahu secara detail keadaan pasar itu seperti apa. Maka ini bisa terjadi kelangkaan pada hal-hal yang pada barang-barang yang penting. Tapi barang-barang yang kurang penting itu produksi justru bisa lebih massal. Ya ini mungkin menjadi permasalahan ya. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah antara kapitalisme dan juga komunisme, gereja sistem ekonominya seperti apa ya? Memang kalau misalnya negara ya, sekali lagi negara kebanyakan di dalam yang saat ini, terutama juga bahkan di Indonesia, ya kapitalisme dengan percampuran tangan juga daripada pemerintah. Dan ini yang umum sekali di dalam negara. Tetapi bagaimana dengan gereja? Apakah yang dimaksud di sini adalah peniadaan kepemilikan, saudara sekalian? Apakah ini adalah peniadaan kelas? Tidak ya. Gereja mula-mula bukan meniadakan kelas. Gereja mula-mula bukan komunis. Ya. Gereja mula-mula tetap memberikan ada ruang untuk kepemilikan pribadi. Tapi yang berbeda itu apa? Yang berbeda adalah orang yang punya kepemilikan pribadi, barangnya masing-masing, bisa punya kerelaan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Peka. Jadi private property tetap ada nggak? Tetap ada. Tetapi kemauan untuk membagikan kepada orang yang kurang ada tidak? Ada juga. Ya. Dan inilah suatu prinsip yang berbeda. Jemaat tetap punya kepemilikan tetapi berbagi kepada yang butuh. Ini prinsip daripada gereja, saudara sekalian ya. Bahwa di tengah-tengah orang dunia yang memiliki prinsip kapitalisme dan juga individualisme, yang penting untungnya untuk saya, yang penting saya tambah kaya, yang penting usaha saya semakin berkembang, yang penting jabatan saya semakin naik. Di tengah-tengah itu, saudara sekalian, gereja menarik orang untuk berbagi. Gereja menarik orang untuk tidak terus memikirkan untuk dirinya sendiri. Gereja menarik orang untuk memperhatikan kebutuhan daripada orang lain. Nah, pertanyaannya bagi kita, seberapa banyak apa yang kita miliki kita bagi pada orang lain? Seberapa banyak saudara peka akan kebutuhan jemaat? Seberapa saudara peka akan kebutuhan orang-orang di sekitarmu? Orang-orang sesama orang Kristen di dalam gereja. Seberapa saudara peka? Bagaimana saya mau peka, Pak? Saya nggak kenal. Maka saudara berkenalanlah. Saudara berelasilah di gereja ini. Saudara cari tahulah siapa yang membutuhkan di dalam gereja ini. Kalau saudara punya kelebihan. Saudara punya kelebihan belum tentu uang. Saudara punya kelebihan bisa waktu, tenaga, dan juga hal-hal yang lainnya. Talenta dan lain-lainnya. Dengan kelebihan yang saudara punya, saudara bisa membantu orang lain. Tapi bagaimana saudara mau membantu orang lain kalau misalnya saudara tidak tahu? Ya, maka saudara perlu cari tahu. Dan saudara perlu berkomunitas untuk mendapatkan kepekaan tersebut dan juga tahu hal tersebut. Maka ini saudara sekalian, sebetulnya di dalam kerajaan Allah inilah yang akan terjadi. Di dalam Yesaya pasal ke-55, ekonomi semacam ini yang akan ada dalam kerajaan Allah. Ekonomi semacam apa? Itu tidak ada lagi orang yang membeli anggur dan juga susu menggunakan uang, ya.
Semua makanan orang-orang kaya akan tersedia secara gratis. Kenapa? Karena ini ada di dalam kerajaan Allah di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi prinsip ekonomi ini ditarik ke dalam zaman ini, saudara sekalian, di dalam gereja. Maka di dalam gereja kita harus memiliki satu prinsip ini. Prinsip ekonomi gereja, di mana orang-orang dengan penuh cinta kasih boleh berbagi. Saudara, kita semua memiliki barang kita masing-masing. Saudara punya kepemilikan untuk propertimu, untuk barang-barang yang kau punya, ya, untuk uangmu. Tetapi bagaimana sikapmu dengan kepemilikanmu? Seorang teolog bernama Douglas S. Whitney pernah mengatakan tentang kepemilikan, ya. Ada 3 jenis tentang kepemilikan. Yang pertama adalah seperti ini. Ini punyaku, ini adalah milikku, ini adalah punyaku. Aku tidak akan berbagi. Ini prinsip mental orang egois. Punyaku ya punyaku, milikku ya milikku. Aku nggak akan berbagi. Ya. Yang kedua adalah itu milik orang lain, itu juga punyaku. Nah, ini mental maling, saudara sekalian. Mental pencuri. Wah, itu punya orang lain, ini juga punya saya ambil. Nah, ini mental maling. Ya. Yang satu egois, yang satu maling. Yang ketiga adalah ini milikku, tapi ini dari Tuhan. Aku akan berbagi. Nah, ini prinsip daripada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara miliki, adakah yang betul-betul saudara dapatkan sendiri tanpa campur tangan Tuhan? Kan kita yakin ya bahwa segala berkat itu dari Tuhan. Kalau misalnya segala berkat dan apa yang kita punya ini dari Tuhan, maka seharusnya kita tidak menggenggam itu dengan sangat maksimal dan tidak mau dilepaskan sama sekali. Kalau ada waktunya saudara melihat kebutuhan orang lain dan saudara harus berbagi, ya berbagilah. Karena kalau tidak, saudara akan jatuh antara dua. Yang satu adalah egois, yang satu lagi adalah punya mental maling. Yang punya orang lain diambil, atau yang satu lagi, ini punya saya nggak mau berbagi. Pokoknya punya saya. Ya. Jadi ini tidak meniadakan kepemilikan, tetapi bagaimana kita memiliki sikap yang baik kepada kepemilikan. Nah, saudara sekalian, saya lanjutkan kembali di dalam berbagai macam bagian ini yang sudah kita bahas, baik daripada penyembahan, baik daripada pengajaran, maupun kehidupan. Ini kan kehidupan yang sangat indah, ya. Orang yang bisa belajar kebenaran firman Tuhan, orang yang bisa menyembah Tuhan dengan baik bersama dengan komunitas umat Tuhan. Ada kasih di antara satu dengan yang lainnya, dengan saling berbagi. Ini bukan cuma sekedar omongan klise dan omong kosong tentang saling mengasihi, tetapi ada bentuk nyata, yaitu saling berbagi. Dan ternyata ini adalah satu reputasi yang sangat baik di tengah-tengah banyak orang. Di dalam ayat yang ke-47 dikatakan bahwa dan mereka disukai semua orang. Ini ada reputasi yang baik. Ada reputasi gereja yang sangat baik. Ada persekutuan intim yang dimiliki, tapi juga akhirnya keluar dan dirasakan oleh orang di luar. Ya. Jadi orang luar itu bisa melihat bagaimana komunitas ini sangat indah, sangat baik, sangat saling mengasihi, dan sangat menarik. Ya. Inilah karakteristik daripada gereja mula-mula, saudara sekalian, ya. Bahwa ada satu komunitas yang sangat indah sehingga reputasinya sangat baik. Dan setelah itu apa yang dikatakan setelah mereka disukai semua orang? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dengan cara apa, saudara sekalian, kita bisa melihat ada pertumbuhan umat Tuhan? Salah satu pertumbuhan umat Tuhan kita bisa dapati di sini adalah karena adanya keindahan di dalam kehidupan umat Tuhan. Keindahan seperti apa? Keindahan di dalam pengajaran, keindahan di dalam penyembahan, keindahan di dalam saling mengasihi. Di dalam 3 karakteristik ini ada reputasi yang besar yang dimiliki oleh gereja. Dan reputasi ini menarik banyak orang untuk berkumpul dan juga akhirnya bersama-sama dengan mereka. Mereka mau bergabung. Aduh, itu komunitas yang indah sekali, ya. Mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar dan mereka bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan mereka juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga mereka masuk dalam penyembahan penuh dengan sukacita, penuh juga dengan kekaguman dan hormat pada Tuhan. Aku juga mau ikut dalam komunitas itu. Adakah kesaksian kata-kata semacam ini diterima oleh saudara sekalian di tengah-tengah lingkunganmu? Adakah orang-orang di sekitarmu juga mendapati realitas semacam ini di dalam gereja kita? Apakah gereja kita di dalam MRI Pontianak ini menjadi satu gereja yang indah kehidupannya sehingga orang lain juga tertarik? Saudara sekalian, reputasi yang baik ini menjadi jalan tol daripada pemberitaan Injil. Sekali lagi saya katakan, ya. Jalan tol daripada pemberitaan Injil adalah reputasi yang baik dan juga keindahan daripada umat Tuhan. Kehidupan umat Tuhan. Kalau kehidupan umat Tuhan adalah suatu kehidupan yang indah, ini akan menarik sekali untuk banyak orang. Ya. Tentu saya
Tentu saya tidak meniadakan ini satu gambaran satu saja ya, satu sisi saja ya. Ini satu gambarnya sangat ideal ya, kita bisa dapati ya. Tetapi kan kita ingat bahwa kisah para rasul, kisahnya tidak berhenti di dalam pasal kedua ini. Selanjutnya kita akan melihat bahwa bagaimana gereja akhirnya teraniaya. Kita akan melihat bagaimana bahwa adanya gereja nanti ada juga orang-orang yang egois. Mungkin kita sedikit masuk ke dalam, saya sedikit ajak kita melihat di dalam bagian kisah para rasul pasal keempat ya. Kisah para rasul pasal yang keempat, ini sebetulnya sedikit pengulangan, kata-katanya mirip dengan kisah para rasul pasal 2 yang kita baca tadi. Kisah para rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai 37, saya bacakan ya. Kisah para rasul pasal keempat, ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Siapa orang ini? Yusuf dari Siprus atau Barnabas. Setelah itu episodenya apa saudara sekalian? Tokoh selanjutnya siapa? Pasal kelima itu ditandai dimulai dengan nama siapa? Ananias dan Safira. Saya nggak meniadakan bahwa realita gereja itu nggak ada orang-orang yang seperti Ananias dan Safira. Ada. Ya, berapa pasal selanjutnya ada orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang akhirnya ingin mendapatkan pride. Orang yang mau sombong dengan menjual harta miliknya seakan-akan dia suci, dibawa ke depan para rasul, mengaku bahwa ini semua sudah dijual semua dan diserahkan, padahal masih disimpan sebagian. Ada. Tetapi ini tidak menjadi realitas semua. Ananias dan Safira bukan keseluruhan jemaat. Kebanyakan jemaat adalah jemaat yang mau berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah satu komunitas yang indah. Maka saudara sekalian, baiklah kita menjadi suatu komunitas umat Tuhan yang punya kehidupan yang indah. Kehidupan gereja mula-mula adalah kehidupan yang indah. Kehidupan gereja yang ditandai dengan karakteristik gereja yang belajar, gereja yang menyembah, gereja yang mengasihi, dan juga gereja yang bersaksi. Bersaksi dimulai dengan reputasi yang baik yang dimiliki oleh mereka. Kita tidak memilih menjadi gereja dengan satu karakteristik. Ya. Kita tidak memilih menjadi gereja hanya dengan satu karakteristik. Oh, saya jadi gereja yang belajar aja. Gereja yang mengasihi, gereja yang menyembah pada Tuhan, itu biar gereja yang lain. Pokoknya kalau gereja ini, gereja yang belajar aja. Gak bisa. Itu bukan karakteristik utama daripada gereja. Oh, saya mau jadi gereja yang menyembah saja. Urusan pengajaran, urusan saling mengasihi, saya kurangi. Ya, saya gak mau. Itu bukan karakteristik daripada gereja saya. Gak bisa. Oh, saya mau jadi gereja yang bersaksi aja. Pergi misi kemana-mana. Oh, saya mau jadi gereja yang mengasihi saja, nggak bisa. Harus ada semuanya. Inilah baru gereja yang lengkap. Inilah baru gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Seperti apa gereja yang diperkenan oleh Tuhan? Gereja yang memiliki karakteristik ini. Yang biar kira-kira kita menjadi gereja yang demikian dan Tuhan boleh terus berkenan memimpin kita menjadi gereja yang demikian. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kelimpahan daripada firman-Mu yang boleh Kau bagikan. Ajar kami Tuhan menjadi gereja yang dikasihi oleh Engkau. Gereja yang pertama-tama lahir karena kesaksian-Mu, karena pengorbanan-Mu. Gereja yang sudah terlebih dahulu Engkau kasihi. Gereja yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan pengajaran. Dan karena kelimpahan apa yang sudah Kau berikan pada kami, itulah juga yang kami kerjakan dalam komunitas kami. Biar kiranya gereja-Mu Tuhan di tempat ini boleh menjadi satu gereja yang diperkenan oleh Engkau dengan memiliki karakteristik yang lengkap yang Engkau inginkan boleh ada di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.